Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Masih dalam suasana Spooky Season. Spesial Halloween kita ada cerita yang menyeramkan yang datang dari boneka, guys. Jadi di sini kita akan menceritakan beberapa kisah-kisah boneka yang menyeramkan yang cocok untuk tema Halloween. Boneka-boneka creepy yang salah satunya ada boneka Frozen. Pasti kalian tahu boneka Elsa dari Frozen, yang mana boneka ini tuh berhantu, guys. Dirasuki roh jahat dan pas dibuang itu dia balik lagi, dibuang 2 kali, balik terus. Oh, apa nggak serem tuh? Kan nggak mungkin orang benda mati. Nah, siapa dong yang berarti kan emang dirasuki sesuatu tuh boneka. Boneka Elsa Frozen. Dan selain itu kita juga akan menceritakan kisah-kisah boneka yang lainnya lagi yang nggak kalah seremnya, guys. Ya pokoknya bahasan kita malam kali ini nggak mainan ya, guys ya. Sangat-sangat creepy dan membuat kita bergidik. Mungkin kalian punya koleksi-koleksi boneka apa gitu. Hati-hati ya, guys ya. Takutnya rohnya yang ada di boneka ini pindah ke boneka kalian. Gerak-gerak sendiri. Mungkin kalian juga ada yang baru buang boneka gitu, dirosokin gitu atau dibuang kemana gitu. Hati-hati, cek ke seluruh rumah kalian, mungkin bonekanya balik lagi tuh. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. deng. Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Di sini ada kisah boneka hantu yang dibuang 2 kali tapi balik lagi, guys. Dan boneka ini merupakan boneka Elsa dari film Frozen. Nah, jadi usutnya usut di sini ada keluarga traveler dari Houston, Amerika Serikat yang namanya adalah Emily, Madonia, dan Matt. Dan mereka ini udah punya anak namanya adalah Aurelia. Nah, jadi usutnya usut si Aurel ini punya boneka kesayangan yang berwujud Elsa dari film Frozen. Jadi dia dapetin boneka ini dari hadiah Natal. Nah, awalnya tuh nggak ada yang aneh sama boneka ini, guys, biasa-biasa aja. Tapi suatu hari, suatu ketika boneka ini tiba-tiba menunjukkan keanehan dan kejanggalan. Boneka ini tuh bisa berbicara dan bernyanyi dengan bahasa Spanyol. Padahal tombolnya itu nggak nyala alias dimatikan. Kok tiba-tiba bisa ngomong sama nyanyi sendiri? Si solamente fueras mía. Gitu-gitu, guys. Auto, guys. Karena itulah si Emily, emaknya Aurel itu jadi ketakutan. Langsung bergidik. Usutnya usut, akhirnya dengan persetujuan anaknya itu tadi, Aurelia, boneka itu akhirnya dibuang karena ya udah nggak beres. Tapi ternyata udah dibuang. Anehnya boneka ini tuh balik lagi. Boneka ini tiba-tiba duduk di bangku kayu rumah mereka. Padahal jelas-jelas sudah dibuang, diangkut ke tempat sampah. Kok Balik lagi. duduk di situ. Ini bangku di dalam apa di luar ya? Di sini nggak disebutkan, guys, soalnya. Kalau di dalam ya ngeri banget sih. Orang dia balik lagi aja serem. Nah, siapa yang bawa? Iya. Ya mungkin kalau pertama ini kita masih bisa posting ya, guys ya. Mungkin loh ini kok boneka masih bagus gini kebuang, terus dibalikin lagi sama si itunya, Iya, si tukang petugas sampahnya ya. Masa ya who knows. Nah, kemudian ayahnya si Aurel, Mas Matt, memutuskan untuk membuang lagi bonekanya untuk kedua kalinya, guys. Loh, kok itu boneka balik lagi? Wah, buang lagi. Dan kali ini tuh cara ngebuangnya berbeda. Jadi bonekanya itu ditaruh di kantong plastik, kantong sampah, terus dimasukin lagi ke kantong sampah lagi sampai 4 lapis, berlapis-lapis. Baru kemudian sampah plastik ini diangkut sama truk sampah. Usutnya usut, mencoba melupakan boneka Elsa itu tadi. Akhirnya keluarga ini pun pergi liburan akhir tahun, guys. Gen lali. Nanti ya biar pulang-pulang udah nggak inget apa-apa lagi. Iya, pulang-pulang ke bawah senengnya pas piknik gitu, guys. Niatnya pulang-pulang happy-happy, udah lupa sama bonekanya, tapi pas mereka sampai di rumah, bonekanya balik lagi. Dan bonekanya itu ditemukan sama Aurelia ini. Posisi bonekanya itu lagi bersender di pojokan rumah. Jadi lebih tepatnya di belakang rumah mereka. Ma, itu Elsa kan ya? Boneka itu balik lagi untuk yang kedua kalinya, guys. Padahal udah dibungkus 4 kantong plastik sampah. Diiket-iket lagi. Dan di sini ada sebuah kutipan kita baca. Kami udah pergi keluar kota melupakan boneka itu. Tapi tiba-tiba Aurelia berkata, Ibu,
aku melihat boneka Elsa itu lagi di belakang rumah, gitu kata Emily. Jadi ternyata kejadiannya ini diposting sama Emily, ibunya Aurel, di Facebook. Gimana lagi nih cara ngebuang bonekanya ini biar nggak balik lagi. Akhirnya si Emily dan Matt, orang tuanya si Aurel, ini memutuskan satu-satunya cara untuk menyingkirkan boneka Elsa berhantu ini tuh dengan membuangnya jauh-jauh. Jauh banget dari rumah mereka, guys. Dan akhirnya Emily sama Matt ini ngehubungin teman mereka yang bernama Chris, yang rumahnya itu jaraknya 2000 km lebih dari rumah mereka, guys. Jadi ini mungkin beda pulau. Iya, beda pulau. Atau luar negeri. Ya dari ribuan, Mas. 2000 km loh, guys, bukan 200. Kemungkinan beda pulau, masih satu negara atau luar negeri. Far away. Dan pas banget, guys, ketepaan. Si Mas Chris ini tuh ternyata suka hal-hal yang berbau mistis. Jadi kalau dikasih boneka-boneka yang berhantu, dia ini suka banget. Haunted, how perfectly fascinating. Widih. Kan sangat tertarik. Nah, ini kan bule, guys. Jadi ngomongnya bahasa Inggris ya, guys. Bentar, guys, rambutnya ini dulu. Kayak Nobita ya. Usut setelah itu boneka ini akhirnya dikirimkan sama Mas Chris. Dikirim ke rumahnya Mas Chris, dan setelah menerima boneka ini, Mas Chris pun memutuskan untuk menyimpan dan mengikat boneka ini di mobilnya biar nggak kemana-mana, guys, bonekanya. Dan konon setelah kisah itu diposting sama Mbak Emily di Facebook, kisah itu jadi viral, guys. Dan banyak sekali orang-orang yang ngomen di situ, dan ada salah satu komentar yang menyarankan kalau boneka itu sebaiknya dibakar aja, diobong, guys, dibuk gitu, karena ya kemungkinan boneka itu udah dirasuki sama roh jahat, kerasukan, guys, poses. Nieve y hielo a brillar el sorbeno. ¿No es divertido jugar en la nieve? Qué bueno que somos amigas. Ngeri, ngerong ya, guys ya. Ini rambut emang ngajak berantem ini. Soalnya jujur kalau kita pakai topi terus apalagi sininya kan ngetat-ngetat, itu bikin pusing, guys. Pingget ya. Jadi pusing gitu. Pingget apa? Nggak tahu. Pingget ketat deh. Oh, nah itu ya, guys ya, sedikit kisah tentang boneka Elsa berhantu yang dibuang 2 kali tapi balik lagi, guys. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada info yang kurang atau cerita yang salah, kalian boleh banget tambahkan di bawah, guys. Atau mungkin kalian juga punya cerita-cerita yang serupa, punya boneka udah kalian buang tapi balik lagi, dan ujung-ujungnya kalian nggak buang. Masih ada di rumah kalian. Boleh banget share pengalaman kalian. Yang berikutnya ini ada arwah anak-anak di sekumpulan boneka. Usut di sini ada pasangan suami istri di Pennsylvania yang suka ngoleksi boneka-boneka, guys. Tapi ternyata boneka yang mereka kumpulkan ini bukan sembarang boneka, melainkan boneka-boneka yang bernyawa. Konon mereka sengaja ngebeli boneka-boneka itu untuk keperluan investigasi. Boneka-boneka itu disimpan di lantai 2 dan dipasangi kamera CCTV. Usut dari rekaman CCTV, mereka melihat aktivitas astral dan juga kemunculan roh anak laki-laki yang menaiki tangga menuju ke tempat boneka-boneka itu tadi disimpan. Selain itu, mereka ini juga menemukan sebagian cerita masa lalu roh yang tersimpan di dalam boneka itu. Dan roh-roh itu namanya adalah Crystal, True, Monica, Sharla, Isaac, Lily, terus ada juga Ashley dan Cameron. Nah, konon arwah yang bernama Isaac ini merupakan anak laki-laki yang berumur 11 atau 12 tahun dan dia ini meninggal saat perang sipil. Terus yang selanjutnya ada arwah yang bernama True, yang dia ini berusia 17 tahun, dia meninggal setelah diperkosa dan dirampok. Terus ada lagi yang namanya Sharla, umurnya 12 tahun, yang meninggalnya itu karena kebakaran di tahun 1902. Terus ada lagi roh yang bernama Crystal, yang berumur 19 tahun, dia ini meninggal karena kecelakaan mobil di jembatan. Dan yang terakhir ada roh kakak beradik yang bernama Ashley dan Cameron, merupakan anak-anak yang meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi di sini nggak disebutkan usianya itu berapa. Nah, udah jelas ya, guys ya, semua arwah yang merasuki boneka-boneka itu meninggal secara tragis. Intinya meninggalnya itu nggak wajar. Dan karena itulah arwah-arwah itu tadi sering meminta pertolongan sama si suami istri ini dengan cara yang menakutkan, guys. Creepy, paranormal activity, penampakan-penampakan, suara-suara yang ditimbulkan sama roh yang ada di bonekanya ini, di boneka-boneka ini. Serem sih, serem banget.
Nah itu ya guys ya, sedikit cerita tentang boneka-boneka yang dihantui atau dirasuki sama arwah-arwah penasaran yang meninggalnya itu nggak wajar. Gimana menurut kalian tentang boneka-boneka itu tadi? Apakah serem atau biasa aja? Kalian boleh banget tulis di bawah guys. Lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Di sini ada boneka Peggy yang membuat mual penonton. Usutnya usut, kalau dilihat-lihat boneka Peggy ini tuh seperti boneka pada umumnya. Ya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh dari segi fisiknya, kayak boneka anak-anak biasanya. Tapi konon ternyata usutnya usut, boneka Peggy ini tuh udah membuat kekacauan baik secara offline maupun online guys. Wih, misal kita nonton dari internet, dari YouTube gitu kan, ini ada channelnya boneka ini. Maksudnya pemiliknya yang punya channel YouTube, bukan bonekanya. Ya kali bonekanya bikin channel sendiri, wah tambah iya lah, creepy guys. Apa oleh. Nah jadi boneka Peggy ini tuh merupakan milik seseorang yang bernama Jane Harris, merupakan seorang penyidik paranormal dari Inggris, tepatnya di kota Shrewsbury. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah sebut nama kota. Kita taunya Mojokerto, Purwokerto, Solo gitu-gitu. Kalau Shrewsbury bikin lidah keplese guys. Harris ini sempat mengungkapkan interaksinya dengan boneka Peggy di akun YouTube-nya, berkomunikasi dengan boneka Peggy. Dalam rekaman video itu, boneka Peggy ini merespon dengan cara menyalakan EMF meter. EMF meter itu semacam kayak pendeteksi hantu gitu ya, kayak alat. Ya, alat pendeteksi hantu. Tak kira belum-belum. Ya enggak, kalau belum-belum serem. Serem ya. Mas. Jadi pakai alat ya guys ya. Nah konon si boneka Peggy ini merespon dengan menggerakkan sinyal EMF meter itu. Dan ternyata banyak orang yang mengaku setelah menonton videonya itu, kontennya itu, mereka ini merasa sakit kepala, mual-mual, dan juga nyeri di dada guys, sesek gitu. Dan karena itulah kekacauan di dunia maya pun terjadi karena boneka Peggy. Peggy? Peggy, can you let me know that you're still here? Okay. I'm going to turn this off. And I'll wait. This won't be very interesting for you, I'm sorry. Nah itu ya guys ya, sedikit kisah tentang boneka Peggy. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Mungkin ada cerita-cerita yang belum kita ceritakan, info-info yang kurang, kalian boleh banget tulis di bawah guys, tambahkan aja di bawah. Nah itu ya guys ya, kisah-kisah boneka berhantu yang sangat-sangat menyeramkan. Kalau menurut kita yang paling menyeramkan itu ya pertama itu tadi guys, boneka Elsa berhantu dibuang balik lagi, dibuang balik lagi, 2 kali balik lagi guys. Iya semuanya serem sih menurut kita. Tapi yang paling serem ya yang pertama guys, jujur yang pertama itu paling serem karena sulit dinalar. Iya. Tapi ya sama-sama nggak tahu ya guys ya, mungkin aja bisa dibalikin sama si petugas sampahnya karena bonekanya masih bagus. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita-cerita boneka berhantu itu tadi? Mungkin ada cerita-cerita boneka berhantu lainnya yang lebih serem lagi, lebih greget lagi. Kalian boleh banget komen di bawah guys. Mungkin nanti kita akan ceritakan di episode yang selanjutnya. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau mungkin kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy-creepy lainnya lagi, yang greget-greget lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM IG kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau juga enggak, kita nggak pakai hoodie ya. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai di video yang sebelum-sebelumnya, kalian boleh banget langsung aja order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at that, look at that, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Happy Spooktober.